Shalom keluarga damai, renungan Samas pagi ini mengulas tentang kisah Saulus yang berganti nama menjadi Paulus setelah perjumpaannya dengan Yesus. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat dan rahmat-Mu serta pemeliharaan-Mu Tuhan hingga pagi ini. Kau beri kami kesehatan, kekuatan melalui udara segar, sinar matahari yang Kau berikan kepada setiap kami. Sertai kami dalam merenungkan firman Tuhan pagi ini sebagai bekal bagi kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat damai yang dikasihi Kristus, mari kita awali perenungan kita dengan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 hingga 22 yang berbunyi demikian. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa darinya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem ia mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka kepada imam-imam kepala?"
Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Warga damai yang dikasihi Tuhan, Paulus dari Tarsus, siapakah yang tidak kenal dia? Sebagai seorang murid Kristus, Paulus memiliki pengalaman yang lengkap dan kontradiktif. Dia sebelumnya bernama Saulus, adalah seorang yang sangat menaati hukum Taurat dan memiliki masa lalu yang kelam sebagai penganiaya jemaat. Setelah dijumpai Tuhan, hati Paulus sepenuhnya terpaut kepadanya. Ia berubah total menjadi murid Kristus yang fanatik. Seluruh dirinya dijiwai dengan mewartakan Injil Kristus. Oleh karena itu, ia dibenci oleh orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, yang mengenalnya sebagai Saulus. Karena Saulus yang dulunya menganiaya dan pembunuh jemaat yang menyembah Yesus, kini mewartakan Yesus adalah Mesias. Namun sebaliknya, jemaat Kristen yang sekarang yang dia layani pada saat dia menjadi Paulus malah sering menjadi ragu, mencurigai dan kurang menghargai Paulus akibat masa lalunya. Keberanian dan fanatisme itu juga merepotkan jemaat Kristen sendiri. Demi dan karena Kristus, Paulus banyak menderita. Itulah perubahan diri dan misi Paulus. Peristiwa perubahan hidupnya yang dramatis itu ada yang menyebutnya sebagai pertobatan atau momen pengutusan. Akan tetapi jelas hidup Paulus berubah total dari seorang pembenci pengikut Yesus menjadi seorang yang dibenci karena mengikuti Yesus. Kiblat misinya juga berubah dari pembela Taurat menjadi pewarta Injil yang gigih. Tentu perubahan ini bukan karena usahanya sendiri, tetapi Tuhanlah yang mengubah dia. Perjumpaan dengan Tuhan yang bangkit dalam perjalanan ke Damsyik itulah yang mengubah seluruh diri dan misi Paulus. Paulus sendiri melukiskan perjumpaannya dengan Tuhan sebagai pernyataan Allah secara langsung yang sungguh berdampak dan mengubah hidupnya. Ketaatannya pada Taurat membuatnya fanatik, buta, dan gelap mata. Karena itu, di jalan ke Damsyik, cahaya Tuhan membutakan matanya sebagai cara agar Saulus meninggalkan cara pandangnya yang lama. Buta selama 3 hari adalah simbol perubahan total secara cara pandang Paulus dari pandangannya yang salah, yakni menganiaya jemaat, yang berarti pula menganiaya Tuhan. Diubahnya secara radikal menjadi Yesus yang harus diwartakan kebenarannya sebagai Mesias atau Allah. Yesus sebagai pewujudan Allah untuk memberikan kasih karunia yang diterima umatnya secara cuma-cuma dalam iman kepadanya. Tidak lagi dengan melakukan pelbagai aturan Taurat. Sekarang hanya ada satu kriteria untuk menjadi umat Allah, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Itulah Injil Paulus yang diberitakan dan dihidupinya dengan setia dan gigih. Itulah warisannya bagi kita, yaitu bahwa berita gembira dari Allah harus dibuka bagi semua orang, tanpa sekat batas suku, bangsa, dan bendera. Keluarga damai yang dikasihi Tuhan. Rangkaian peristiwa dalam pengalaman Saulus yang berubah menjadi Paulus ini membuktikan bahwa tidak ada hal yang mustahil bagi Allah. Allah dapat memakai siapa saja menurut kehendaknya, bagaimanapun latar belakang orang itu, untuk dipakai menjadi alat bagi kemuliaannya. Meskipun Saulus seorang yang berlumuran dosa, bahkan dia pembunuh yang hatinya penuh kebencian terhadap murid-murid Yesus, dia dapat Tuhan pakai menjadi kesaksian yang membawa banyak jiwa bertobat dan mengenal serta menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kehidupan Saulus berubah total setelah ia bertemu Tuhan. Dirinya menjadi baru dengan nama Paulus. Semua orang yang mengenalnya sebagai Saulus dahulu menjadi heran oleh karena pertobatannya. Bahkan sebagai Paulus, pribadi yang telah berubah itu juga meninggalkan semua hal yang menjadi kebanggaan dalam kehidupan masa lalunya dahulu.
Sebuah perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus telah membawa Paulus mengalami kepenuhan Allah. Hidupnya yang baru dipakai untuk memberitakan kabar baik ke bangsa-bangsa. Dia melayani kumpulan-kumpulan jemaat Tuhan di berbagai kota dan daerah, dan sebagai seorang rasul menulis surat kepada jemaat-jemaat itu. Paulus yang banyak sekali menjelaskan, mengajar, serta menuntun kehidupan pengikut Kristus dalam keberadaan, kebenaran, serta kini menjadi bagian dari Alkitab Perjanjian Baru. Kelamnya kehidupan Saulus tidak membatasi Allah untuk menjadikan dirinya, Paulus, orang pilihannya untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Allah berkehendak dan sanggup membalikkan masa lalu Saulus yang gelap menjadi terang dan yang bercahaya dalam pribadi Paulus yang baru. Allah juga berkehendak dan sanggup mengubah kehidupan kita menjadi baru dan bercahaya bagi banyak orang lain. Maukah Anda mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah dan dipilih menjadi alat baginya? Mari kita berdoa. Tuhan, seperti Engkau mengubah hidup Saulus menjadi Paulus, dari yang membencimu menjadi pewarta kabar baik-Mu. Pakailah kami menjadi saluran kabar baik-Mu kepada semua orang, hingga setiap orang mempercayai Yesus sebagai Juru Selamat, sebagai wakil Allah yang memberikan kasih karunia yang cuma-cuma bagi setiap orang, mulai dari keluarga kami, teman-teman, orang-orang terdekat, hingga seluruh dunia ini. Pakailah kami sebagai jalan untuk menyatakan kehendak-Mu ya Tuhan, agar Engkau dimuliakan dan dipuji di bumi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari baru dalam kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.